Oke, halo Kak. Aku tiap kali aku hari ini belum. Hah? Belum siap kau. Ada kau. Terus ada kesalahan lain lagi. Iya, banyak. Udah aku share ya Kak. Belum tidak. Preposisi. Dia pun. Kayak Oke. Ya, jadi kita akan demi perlu perlu kamu ingat ya bahwa pengertian preposisi itu adalah satu atau sekelompok kata yang dipakai untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia preposisi itu disebut juga dengan kata depan. Kata depan ya, yang biasa diletakkan sebelum kata benda atau noun ya. Kata ganti orang atau personal noun atau frasa benda tertentu. Ya. Jadi preposisi itu terdiri atas preposisi waktu dan preposisi tempat ya. Preposisi waktu itu adalah kata depan yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Ya, sementara preposisi tempat adalah digunakan untuk tempat atau ruang di mana sesuatu atau seseorang berada. Nah, kata yang paling populer kan dalam dua jenis preposisi ini adalah in, on, dan juga at. Ya. Kita lihat ya cara penggunaannya yang tepat. Jadi kamu bisa lihat ya di gambar bawah ini, di gambar berikut ini ya, untuk bisa memahami gimana nih konsep penerapan in, on, dan at ini dengan lebih mudah. Ya, ini ada gambarnya bisa kami bisa lihat. Jadi sesuai gambar di atas, preposisi in ini berlaku ya ketika kamu ingin mengungkapkan waktu atau lokasi secara umum, ya more general. Sementara preposisi on itu berada di posisi kedua setelah in. Fungsi dari preposisi on adalah untuk menunjukkan tempat dan waktu yang lebih spesifik. Ya. Nah, kalau kamu ingin membuat sebuah kalimat dengan waktu atau tempat yang lebih spesifik, maka gunakanlah preposisi at ya. Jadi kita bahas ya satu-satu beragam fungsi dan contoh kalimatnya. Untuk in ya, preposisi waktu. Dalam preposisi waktu, kata in ini bisa dipakai untuk menambah keterangan yang berkaitan dengan bulan atau month, contohnya in March. Tahun atau year seperti in 1996. Season atau musim, misalnya in summer. Part of the day, bagian dari hari, seperti in the morning. Centuries atau abad, contohnya in the 20th century. Dekade atau decade, ya misalnya in the 1990s. Mengekspresikan periode waktu, contohnya in 2 weeks. Ya, untuk waktu yang lama, long period, seperti in the past atau in the future. Jadi contoh penggunaan in pada preposisi waktu seperti berikut. I'm going on vacation in March. Saya akan berlibur di bulan Maret. The company was founded in 1996. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Alfie usually goes swimming in summer. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. My mom likes to get up early and exercise in the morning.
ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. Banyak kemajuan besar dalam teknologi terjadi pada abad ke-20. Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Pada 1990-an, internet mulai tersedia secara luas. In the 1990s, the internet started becoming widely available. Dulu, orang mengandalkan kereta kuda sebagai moda transportasi utama mereka. In the past, people relied on horse-drawn carriages as their primary mode of transportation. Pak Jeffrey akan dapat mulai mengerjakan proyek lagi dalam 2 minggu. Mr. Jeffrey will be able to start working on the project again in 2 weeks. Selanjutnya kita masuk ke preposisi on ya untuk preposisi waktu. Karena bersifat lebih spesifik, maka kamu bisa ya mengaplikasikan on untuk hari, days. Contohnya on Monday, on the weekend, on the weekday. Ya. Dates ya untuk tanggal seperti on 6 March. Days with part of the day, misalnya on Tuesday morning. Jadi yang perlu diingat adalah kalau hanya kata Tuesday, maka bisa menggunakan on. Tapi apabila hanya morning, maka gunakanlah in. Jadi ketika menyebutkan hari, maka perlu ya ditambahkan keterangannya. Pakailah on. Kemudian bisa juga untuk digunakan dalam hari perayaan ya, feast day. Contohnya seperti on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Action that is in progress at a specific time. Tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu, seperti on my way. Contoh penggunaan kalimat on ya pada preposisi waktu. After the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri pada hari Senin. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Berkencan di hari kerja memang menyenangkan. Dating on the weekdays is really nice. Saya masih ingat, saya lulus pada 6 Maret tahun lalu. I still remember I graduated on 6 March last year. Rara sudah tidak sabar bertemu orang tuanya pada Selasa pagi. Rara can wait to meet her parents on Tuesday morning. Saya akan melamar pacar saya pada hari Natal. I'm going to propose to my boyfriend on Christmas Day. Saya dan teman saya akan pergi ke konser Coldplay pada malam tahun baru. My bestie and I are going to a Coldplay concert on New Year's Eve. Aku benci kebiasaan buruk pacarku. Dia masih dalam perjalanan untuk menjemputku. I hate my boyfriend's bad habit. He's still on his way to pick me up. Kemudian kita masuk ke preposisi yang terakhir yaitu preposisi at ya untuk preposisi waktu. Jadi ini beberapa ya preposisi of time ya preposisi waktu yang bisa kamu gunakan menggunakan preposisi at. Time of the day seperti at 9 o'clock and at 10 p.m. Particular time waktu tertentu contohnya at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, at the same time. Ya. Sebagai catatan, untuk part of the day yang berkaitan dengan malam hari seperti noon, night, dan midnight, maka preposisi yang digunakan harus at, ya bukan in. Jadi ini merupakan pengecualian ya dari aturan yang berlaku. Saat ingin mengungkapkan keterangan weekend dan Christmas, sebagian English native atau penutur bahasa asli Inggris
Terkadang juga menggunakan preposisi at. Jadinya at the weekend atau at Christmas. Jadi intinya mau pakai at atau on, keduanya benar ya. When you want, oke. Selanjutnya contoh penggunaan at ya dalam kalimat preposition of time. Sebentar. Contoh penggunaan at ya dalam kalimat. Kita akan menonton Avatar The Way of the Water pada jam 10 malam. We're going to watch Avatar The Way of the Water at 10 p.m. Toko tutup pada tengah malam. The store closes at midnight. Oke, kemudian kita masuk ke preposisi in ya untuk preposisi tempat. Pada preposisi of place ya, preposisi tempat kamu bisa menggunakan in sebagai kata depan saat berbicara tentang cities atau kota, contohnya in Bandung, countries atau negara seperti in Indonesia. Sesuatu yang berada di dalam ruang dengan area yang luas, misalnya in the fridge, in the backpack, dan lain-lain. Ya, selain dalam preposisi of time dan place, ini beberapa fungsi lain ya dari kata in adalah menyatakan suatu hal secara idiomatis dan metaforis. Contohnya adalah in a good mood, in a bit of predicament atau keadaan sulit. Ya, mengungkapkan sesuatu yang kita percaya, misalnya believe in. Contoh penggunaan preposisi of place in ya, preposisi tempat in. Saya akan mengunjungi kakek nenek saya di Malang bulan depan. I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Saya selalu ingin bermain ski di Swiss. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Adikku menaruh sisa makanan di lemari es agar tidak rusak. My sister put the leftovers in the fridge so they then don't spoil. Dia selalu menyimpan ponselnya di ranselku saat aku keluar. She always keeps her phone in my backpack when I go out. Anjing itu bermain bola di taman. The dog plays ball in the garden. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Mari kita keluar dan bersenang-senang. I am in a good mood today. Let's go out and have some fun. Saya percaya pada kekuatan kerja keras dan tekad. I believe in the power of hard work and determination. Selanjutnya kita masuk ke preposisi on ya untuk preposisi of place, waktu tempat ya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan on ketika hendak mengekspresikan sebuah kalimat dengan keterangan sebagai berikut. Surfaces, permukaan. Contohnya on the table. Large transportation, kendaraan besar. Misalnya on the bus, on the train, on a plane. Specific location, lokasi spesifik seperti on top of the table. Location in relation to a larger geographic area. Lokasi yang terkait dengan area geografi lebih luas, misalnya on Main Street. Contoh penggunaan on ya dalam kalimat, ya Tuhan, dia tidak mengembalikannya kepada saya. Dia hanya meletakkan buku itu di atas meja. Oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Dompet saya dicuri di bus. My wallet was stolen on the bus. Ibuku meletakkan secangkir kopi di atas meja. My mom put a cup of coffee on top of the table. Rasya memberitahu orang yang saya sukai bahwa saya tinggal di jalan utama. Rasya told my crush that I live on Main Street. Kemudian at ya untuk preposisi of place. Jadi ini ya bisa macam-macam fungsi at dalam preposisi of place.
digunakan untuk addresses atau alamat, contohnya at 20 Sudirman Street. Untuk acara atau events, misalnya at the party, ya untuk lokasi berlangsungnya sebuah acara, location where the event takes places, contohnya at the stadium. Untuk titik spesifik, ya specific point, misalnya at the entrance. Untuk lokasi yang ada kaitannya dengan hal lain, location in relation to something else, seperti at the top of the stairs. Contoh penggunaan at dalam kalimat ya untuk preposition of place. Our office is located at 20 Sudirman Street. Kantor kami terletak di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Saya melihat pacar Nanda di pesta tadi malam. Akan ada konser besar di stadion akhir pekan ini. The big concert is happening at the stadium this weekend. Mari kita bertemu di pintu masuk gedung. Let's meet at the entrance of the building. Saya meninggalkan kunci saya di atas tangga. I left my keys at the top of the stairs. Sampai sini kira-kira Kak Melisa ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Kak? Di unmute dulu suaranya. Unmute. Untuk sejauh ini saya kurang fokus, jadi saya kurang paham nih. Belum paham? Mau diulang? Apa deh, Miss? Gini aja. Saya akhiri aja lah, Miss. Diakhiri aja. Iya, nggak apa-apa, Miss. Soalnya saya lagi di luar. Oh gitu, oke. Oke, thank you so much, Oke, Kak Melisa. Ya, maaf ya, Miss ya. Oke. Oke, Miss. Goodbye, Miss. Ya, bye-bye, Kak Melisa.